Halo, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman beberapa culture shock yang aku alami selama aku 2 tahun tinggal di China. Oke, ini aku udah tulis beberapa notes biar nggak ada informasi yang miss sama sekali. Di sini aku udah list 10 culture shock yang aku alami based my own experience. Yang pertama, China itu nggak ada bidet di toilet. Jadi make sure kalian kalau ke China itu bawa botol. Kalau kalian lupa bawa botol bisa. Kalau lupa bawa botol, aku pasti beli ya. Karena aku nggak bisa kalau ke toilet itu nggak ada air gitu. Di Indonesia udah biasa ada bidetnya di toilet. Oh iya, kecuali kalau kalian visit ke masjid. Jadi di Shanghai ini ada beberapa masjid. Kalau nggak salah ada 5 masjid. Aku udah kunjungin masjid Pudong, terus Xiao Tohyuan. Masjidnya tuh nggak yang luas banget gitu. Mereka di toilet itu nyediain bidet. Jadi kalau kalian ke masjid ya don't worry. Kalau kalian pilih toilet di sini itu make sure itu pilih toilet yang ada di dalam mall. Toilet yang di metro itu biasanya bersih, dan toilet yang ada di mall-mall besar. Tapi kalau toilet yang mall-mall yang standar gitu aku nggak jamin ya, karena aku termasuk sangat sensitif kalau ada bau apa segala macam. Yang kedua, porsi makanannya banyak dan orang-orang China itu makan itu cepet banget. Tahun pertama aku tuh masih menyesuaikan dengan porsi makanan mereka, karena kalau di Indonesia untuk porsi ini aku tunjukin porsi makanannya. Kalau di Indonesia untuk 2 orang, tapi di China itu memang porsi untuk sendiri. Aku belum terbiasa juga, kadang aku sebelum makan aku bungkus dulu, terus aku makan yang memang porsinya aku. Misalnya lagi banyak kegiatan, lagi padat di kampus, aku bisa ngehabisin porsi makanan yang menurut aku itu banyak. Terus orang-orang lokal, orang-orang Cina di sini makannya itu cepet. Waktu pertama kali mulai kuliah di sini, aku diajakin teman-teman Chineseku makan bareng di kantin halal yang ada di kampusku. Jadi mereka itu udah selesai makannya mungkin 4 menit gitu ya. Dan sementara aku masih kayak yang mencoba untuk menghabiskan makanan. Terus yang ketiga, cuaca di China. Kita nggak bisa sama sekali prediksi ya cuaca di China. Misalnya hari ini itu bakal cerah sampai malam. Di sini misalnya pagi tuh cerah ya, nanti tiba-tiba siang tuh bisa hujan gitu, sorenya hujan, nanti malamnya nggak hujan lagi. Jadi biasanya aku setiap hari harus ngecek weather di handphoneku. Tuh, di sini kan lagi musim panas ya. Jadi sekarang itu suhunya 37 derajat Celcius. Nah, nanti sore itu berawan, nanti udah mulai hujan. Udah malam itu suhunya tuh udah dingin. Udah di suhu 30 derajat. Jam 9, jam 10 itu di suhu 30 derajat. Di sini itu musim panas emang yang sangat panas, beda panasnya sama di Indonesia. Di Indonesia kan kita itu kayak dry season. Kalau di China musim panas itu humidnya itu tinggi gitu. Jadi beda terasa panasnya. Di sini kalau aku keluar nih kayak ada uap microwave oven saking panasnya. Dan make sure untuk kemana-mana bawa payung, dikarenakan cuaca nggak bisa ditentukan. Yang keempat, di sini ritme orang-orangnya sangat cepat. Mau di jalan, di public area, di transportasi, di metro, mereka itu ritme jalannya sangat cepat. Make sure kalau kalian kesini, kalau kalian mau jalannya lambat, ke arah sebelah kanan ya, karena untuk biasa kan ada kalau kita jalan di metro station, di
eskalatornya itu ada yang sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, kalian ambil jalan yang sebelah kanan aja. Di sebelah kiri itu untuk orang yang buru-buru. Kalau di sebelah kanan, kalian juga nggak bisa santai, kecuali kalian sudah ada di tempat duduk. Jadi teman-teman nggak bisa tuh berhenti tiba-tiba di jalan. Aku perhatikan ya, tingkat obesitas itu sangat low karena mereka sudah terbiasa kemana-mana jalan. Jadi ya 10 menit jalan itu udah biasa. Nggak sama kayak kita di Indonesia, kalau mau kemana-mana aja bawa motor gitu. Itu culture shock yang keempat. Ritme orang China itu kemana-mana cepat, serba cepat, makan cepat, jalan cepat, kerja cepat, apapun harus cepat. Kemudian yang kelima, bahasa. Sebelum kuliah di sini, aku udah belajar otodidak gitu dari YouTube. Aku intens. Semester pertama itu ada virus COVID juga. Jadi semester 1 itu aku masih di Indonesia dan aku latihan bahasa Mandarin. Kita ada kelas juga, seminggu itu 2 kali untuk belajar bahasa Mandarin. Tapi tetap aja sampai sini semester 2 ya, semester 2 aku udah di China, tepatnya di Shanghai. Aku kayak takut karena di mana-mana itu tulisan China, nggak ada bahasa Inggris sama sekali. Kita mau ke toko, kalau kita mau belanja apapun itu mostly itu bahasa China. Tapi kalau di airport itu don't worry, walaupun mereka bahasa Inggrisnya nggak fluent, tapi bisa dimengerti. Worriednya waktu di tempat umum aja. Sekarang sudah adaptasi dengan bahasa, orang lokal itu lebih happy kalau kita bisa bahasa mereka. Oke, itu yang kelima, itu terkait bahasa. Yang keenam, saya ingin tahu orang lokal itu tinggi. Nah, karena di sini posisi aku menggunakan hijab, aku kemana-mana, seperti ke tempat umum, kalau aku naik MRT atau naik bus, orang yang agak tua gitu, kayak paman, kayak kakek-kakek gitu, kayak ngeliatin banget gitu. Tapi nggak yang rasis, enggak. Mereka tuh penasaran karena kan di sini memang ada agama Islam juga, tapi agama Islam itu di sini minoritas. Jadi mereka masih heran yang aku gunakan ini apa. Even mereka tuh nyamperin aku tuh nanya langsung. Paling pertanyaannya, kenapa kamu pakai hijab? Nggak terasa panas? Aku jawabnya sih ya baik aja. Aku jawabnya nggak panas. Ini tuh kayak identitas kita sebagai muslim ya, mencoba untuk menjelaskan dengan baik aja. Mereka cuman penasaran sih, terutama di musim panas ini ya. Mereka tuh kayak wonder gitu, kok apa nggak terasa panas kalau aku pakai hijab. Sejauh ini nggak pernah ada yang rasis sama aku terkait agama, pakaian, terkait hijab. Orang lokal China itu sangat baik, kalau aku bisa bilang selama aku udah 2 tahun di sini. Yang ketujuh, orangnya sangat friendly, orang China. Best experience aku di public area, aku di kampus, kemanapun aku pergi gitu, orang China itu sangat ramah, terutama dilihat karena kita pendatang. Kalau di sini bilangnya Waiguren. Lagi kalau kalian bisa bahasa Mandarin. Kalau teman-teman bisa bahasa Mandarin, nilai plus banget di sini. Kalian bisa dapat diskon sama seperti orang lokal, bahkan lebih murah daripada orang lokal. Selama ini yang aku rasain, karena aku kemana-mana juga aku latihan, jadi bibi-bibi yang jualan itu sering kayak ngasih aku lebih. Mereka pun ngasih gift segala macam. Ya, ini di luar ekspektasi aku, karena sebelumnya aku mikir, sebelum aku datang ke China, opini aku terhadap orang China itu sebelumnya ya, itu dingin, mereka nggak ngobrol sama sekali, mereka nggak peduli. Tapi setelah aku datang ke China, ternyata mereka sangat ramah, sangat humble. Yang ke-8, culture shock aku tahu makanan. Ada yang namanya stinky tofu. Nah, stinky tofu itu kayak tofu udah basi tapi masih dijual gitu. Ini aku tunjukin gambarnya. Jadi kalau di street market gitu sangat mudah ditemukan sih stinky tofu ini, di mana-mana juga ada gitu. Pertama-tama aku kesini, aku belum terbiasa dengan bau
dari stinky tofu. Sebelumnya itu aku nggak suka sama hot pot. Sebelumnya pertama kali aku cobain, aku nggak familiar dengan baunya, rasa pedesnya itu nggak familiar di lidah aku. Tapi lama kelamaan aku mulai suka sama hotpot. Di sini kalau weekend kita mau makan bareng sama teman-teman, mikirnya apa makan hotpot aja. Untuk yang muslim, karena di sini kita minoritas ya, mereka itu sangat menyukai daging babi. Make sure kalian kalau ke sini kalau kalian makan ya, cari resto yang ada tanda halalnya. Ini udah aku bahas di video sebelumnya. Buat jaga-jaga biar sebisa mungkin jangan termakan daging babi, harus selektif karena di sini mereka ya, babi itu di sini ya seperti ayam di Indonesia gitu, dimana-mana ada babi. Kesembilan, outfit di kampus. Pagi aku pergi ke kampus, mereka tuh outfitnya segala macam. Ada yang emang niat banget kayak mau fashion show, itu benar gitu. Terus ada juga yang pakai tank top sama celana pendek, itu ada. Terus ada juga yang pakai baju tidur. Aku dulu S1 di Jakarta, karena kita kuliahnya kedinasan gitu, jadi kita ada uniform gitu. Nah, ini kan aku lanjut S2 di sini, kayak heran aja kok mereka pakai baju tidur atau bajunya terlalu santai. Tapi ya dosen-dosen di sini itu, profesor di sini udah biasa memang gaya berpakaian mereka seperti itu. Ya, di sini tuh lebih mentingin output ya daripada mementingkan penampilan gitu. Terus ada juga yang niat gitu, yang kayak model gitu ada. Tergantung, kalau kuliah juga sama sih kayak di Indonesia, kayak tergantung jurusan juga. Mungkin yang jurusan art gitu pakaiannya tuh kece gitu. Tapi kalau yang jurusan science kayak aku tuh pakaiannya malah ada yang pakai baju tidur, ada yang pakai tank top sama celana pendek doang. Ya tapi itu hal yang wajar. Even kalau kalian pergi ke mall atau jalan-jalan keluar lah di sini. Terus yang ke-10, orang China itu sangat suka air panas. Walaupun ini lagi musim panas ya, lagi summer, tapi mereka tetap tumbler isinya itu memang air panas gitu. Jadi pertama kali aku datang ke sini, aku kan suka es ya. Jadi, pertama kali aku datang ke sini tuh musim semi. Musim semi itu 10, 16, 15 derajat di suhu yang nyaman. Karena kebiasaan kita tinggal di Indonesia ya, terbiasa dengan suhu yang panas, sering minum air dingin, gak selalu sih. Sehari itu ada waktu siang itu aku minum air dingin. Nah mereka tuh kasih saran gitu, jangan sering minum air dingin, gak bagus untuk kesehatan, bla bla bla. Jadi setelah 2 tahun aku kuliah di sini, aku jadi suka minum air panas juga. Mereka tuh sangat suka minum teh ya, tapi tehnya itu nggak yang pakai gula. Kalau di Indonesia kan teh manis ya, teh celup gitu, pakein gula berapa sendok. Nah kalau di sini tuh nggak, minum teh itu mereka teh organik yang masih daun-daun gitu. Terus mereka seduh aja air panas. Nah ternyata lama kelamaan aku juga suka, rasa enak aja di tenggorokan, terus juga nyaman aja tubuh kita gitu. Itu culture shock yang sangat menguntungkan buat aku juga. Itu aja 10 culture shock yang aku alami selama di China. Mungkin teman-teman ada pengalaman culture shock apa yang pernah dialami berpergian ke China atau ke negara manapun. Oke, gitu aja video kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum.